Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5, perkenalkan saya selaku moderator Dwi Juliawati dan teman-teman saya Cahyati Dewi, Korina Aulia Rahmi, Lucy Oktavianti, Muammar Fadlilah, dan Jessica Milenia. Di sini kita akan membahas mengenai strategi pemulihan perekonomian terdampak COVID-19 melalui perencanaan pembangunan sumber daya manusia unggul berbasis industri 4.0. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, maka pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Saudari Cahyati Dewi. Kepada Cahyati Dewi kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari materi kita. Baik. Pembangunan nasional pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu, rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 telah menetapkan visi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang dijabarkan ke dalam 9 misi. Yang salah satunya adalah untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia. Bagaimana sih SDM yang berkualitas itu? SDM yang berkualitas dan berdaya saing tersebut memiliki karakteristik yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Next slide. Sebagai Presiden, Joko Widodo menegaskan adanya 5 prioritas program kerja pemerintahan tahun 2020-2024, di mana pembangunan sumber daya manusia diprioritaskan di depan selain pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dalam kenyataannya, pada tahap awal penyelenggaraan di tahun 2020 ini, pembangunan nasional dihadapkan pada permasalahan akibat kejadian bencana pandemi COVID-19 yang memberikan implikasi dan distorsi terhadap upaya penyelenggaraan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan selama periode RPJMN 2020-2024. Terkait dengan hal tersebut, maka pembangunan SDM yang unggul juga dapat mengalami hambatan, sehingga memerlukan terobosan untuk dapat diwujudkan sekaligus untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru, atau yang dikenal dengan new normal, sekaligus untuk mempercepat pemulihan pasca bencana pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cahyati Dewi. Selanjutnya adalah Saudari Jessica Milenia. Kepada Jessica Milenia kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan-penjelasan yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu dari strategi. Pengertian strategi menurut dari Siagian merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diharapkan. Misalnya, mencapai tujuan dan solusi untuk masalah. Strategi ini menunjukkan arahan umum yang ingin diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Setiap organisasi harus mempunyai tujuan. Strategi adalah rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola dengan baik memiliki strategi meskipun tidak disebutkan secara langsung. Lalu pengertian perencanaan menurut Conyers and Hills yaitu perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Lalu pengertian pembangunan, teori pembangunan adalah merupakan suatu proses perencanaan sosial atau social plan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan juga harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Lalu pengertian industri 4.0 yaitu revolusi industri merupakan nama tren otomatis dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala
komputasi awan, dan komputasi kognitif. Beberapa isu penting dalam revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana pemerintah, pelaku industri besar atau kecil, akademisi, dan lapisan masyarakat luas menghadapi potensi yang dihasilkan oleh kemajuan dalam bidang informasi teknologi yang mempunyai pengaruh terhadap berbagai macam bentuk model bisnis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jessica Melania. Slide selanjutnya. Lalu bagaimana sih strategi pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkualitas melalui industri 4.0 ini dapat memulihkan perekonomian terdampak COVID-19? Nah, pertanyaan ini akan dibahas oleh teman-teman saya. Kepada Saudara Amar, kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Sekarang saya akan membahas yang pertama, regulasi dan insentif untuk membangun keunggulan sumber daya manusia dalam ekonomi digital, di mana sumber daya manusia menjadi kunci menghadapi era ekonomi digital. Industri 4.0 yang bertumpu pada perkembangan teknologi mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan terbangunnya sumber daya yang handal. Upaya pemulihan perekonomian terdampak COVID-19 diperlukan strategi pembangunan sumber daya manusia unggul yang dapat mendukung potensi ekonomi digital untuk mendorong pemulihan perekonomian. Program-program pendidikan, pelatihan, dan lainnya menjadi beberapa hal yang vital dalam perbaikan sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah juga perlu merancang regulasi yang mendukung pengembangan sektor ekonomi digital Indonesia. Hal ini beberapa di antaranya mencakup pendanaan untuk riset-riset terkait, serta manajemen regulasi yang tepat dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan sumber daya manusia yang ada. Pelatihan juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah cara dan tingkah laku sumber daya manusia dalam sebuah industri yang disesuaikan dengan tujuan industri. Pelatihan ini berkaitan erat dengan keahlian dan kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pada dasarnya, tujuan pelatihan untuk meningkatkan kompetisi peserta yang meliputi 3 ranah, yaitu pertama pengetahuan atau kognitif, yang kedua keterampilan atau psikomotorik, dan ketiga sikap atau afektif. Selanjutnya, membangun kapasitas sumber daya manusia dalam mengembangkan kewirausahaan ekonomi digital. Proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas ini dibutuhkan proses manajemen yang baik dari institusi maupun perusahaan industri terkait. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah mengelola berbagai aspek dari masalah sumber daya manusia dalam industri kreatif, meliputi perencanaan, perekrutan, dan pelatihan tenaga kerja, serta mengadakan berbagai program yang menunjang keahlian dan keterampilan sumber daya manusia. Di antara program yang dapat dilakukan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional yaitu melalui program pendidikan dan pelatihan. Pemerintah sudah memberikan roadmap yang sangat jelas tentang strategi pengembangan sumber daya manusia yang terdapat pada rancangan aksi jangka menengah Kemenparekraf, yaitu RAJM Kemenkarekraf. Di samping pendidikan, pelatihan juga sangat penting karena untuk membentuk sumber daya manusia yang terampil dan profesional, dibutuhkan kesempatan sumber daya manusia untuk mendapat banyak pengalaman kerja. Ya, itu pembahasan dari saya dan sekarang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Amar. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Korin. Kepada Saudara Korin, kami persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada mengembangkan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan potensi sumber kekayaan alam berbasis ekonomi digital dan kreatif. Pada pembahasan yang ini, optimalisasi sumber kekayaan alam, terutama dengan mempertimbangkan potensi sumber kekayaan alam yang dijadikan basis untuk pengembangan ekonomi kreatif yang diharapkan dapat memanfaatkan potensi sumber kekayaan alam di daerah, sekaligus meningkatkan nilai tambah yang dimiliki, serta dikombinasikan dengan ekonomi digital untuk pemasarannya yang lebih luas jaringannya, guna dapat menjangkau potensi pasar dan konsumen yang berskala nasional, regional, bahkan global. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudari Corin. Untuk pembahasan selanjutnya, strategi yang keempat yaitu akan dibahas oleh Lucy Oktavianti. Kepada Saudari Lucy Oktavianti, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu memperluas jejaring dan meningkatkan kerjasama pemangku kepentingan untuk mendorong ekonomi digital. Hal ini untuk memperluas jejaring dan ditunjukkan juga untuk lebih bisa mengembangkan dan memperluas jaringan tidak hanya untuk pemasaran, namun lebih diperlukan adalah perluasan kerjasama. Berikut ini yang diperlukan untuk dapat meningkatkan kapasitas usaha, diantaranya yang pertama yaitu memerlukan dukungan permodalan dan peningkatan kapasitas produksi yang sulit yang dilakukan oleh usaha mikro. Nah, selanjutnya juga yaitu memerlukan dukungan jaringan kerjasama untuk dapat mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh pelaku usaha, terutama bagi pelaku usaha startup yang masih memerlukan bimbingan dan fasilitasi yang dapat diberikan tidak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh pelaku usaha menengah dan besar melalui pola kemitraan kerjasama yang sifatnya pemberdayaan bagi usaha startup untuk dapat berkembang setelah bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Lucy Oktavianti. Selanjutnya yaitu strategi yang terakhir, kami serahkan kepada Corin Aulia Rahmi. Kepada Corin, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Strategi yang terakhir ini, strategi yang melengkapi keempat strategi tadi, yaitu mengembangkan SDM yang inovatif dan kreatif dalam ekonomi digital dan kreatif. Dalam strategi ini kita memerlukan akselerasi dalam proses pemulihan dan sekaligus pengembangan lebih lanjut dari usaha perekonomian yang terdampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini sangat sejalan dengan jenis startup bisnis yang difokuskan pada ekonomi digital dan ekonomi kreatif pada era industri Pada strategi ini memerlukan terobosan dan lompatan yang dapat dilakukan melalui dukungan inovasi dan kreativitas yang dibangun, terutama dengan basis potensi sumber kekayaan yang telah dijadikan strategi ketiga untuk pengembangan sumber daya unggul dan berdaya saing dalam mendukung proses pemulihan akibat bencana pandemi COVID-19 yang berkelanjutan. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudari Corin. Next slide. Selanjutnya yaitu saran akan disampaikan oleh Saudari Lucy Oktavianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selaras dengan dibentuknya strategi untuk pemulihan perekonomian yang terdampak COVID-19 ini melalui perencanaan pembangunan sumber daya manusia unggul berbasis 4.0 ini, maka disarankan bagi pemerintah sebagai instansi resmi harus melakukan beberapa langkah upaya untuk merealisasikan tujuan dari terbentuknya strategi tersebut. Adapun upaya pemerintah harus bisa membina dan menjalin pola hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait. Selain itu juga pemerintah harus bisa lebih mengoptimalkan yang mana salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pembangunan sumber daya manusia yang unggul di era industri 4.0 ini. Dan pastinya pemerintah diharuskan menyediakan dengan baik fasilitas pendukung untuk menyukseskan penyelenggaraan program dari pemulihan perekonomian yang terdampak COVID-19 ini melalui perencanaan pembangunan sumber daya manusia unggul berbasis industri
4.0 ini. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Lucy Oktavianti. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dari yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya oleh teman saya. Di sini saya simpulkan bahwa pada tahap awal penyelenggaraan tahun 2020, pembangunan nasional itu dihadapkan pada permasalahan akibat pandemi COVID-19 yang memberikan implikasi dan distorsi terhadap upaya penyelenggaraan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan selama periode RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, maka untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian terdampak COVID-19 ini memerlukan strategi pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang berbasis industri 4.0, yaitu yang pertama adanya regulasi dan insentif untuk membangun sumber daya manusia unggul dalam proses pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, itu mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi terdampak COVID-19 ini diperlukan regulasi dan kebijakan yang afirmatif untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi sumber daya manusia, pelaku bisnis digital dan kreatif untuk berkiprah dan berusaha. Lalu yang kedua itu ada membangun kapasitas sumber daya manusia dalam mengembangkan kewirausahaan ekonomi digital. Tanpa kewirausahaan akan sulit dilakukan penetrasi dan perluasan bisnis digital dan kreatif, terutama dalam pengembangan startup bisnis berbasis industri 4.0 ini. Dan yang ketiga, ada mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan potensi kekayaan alam berbasis ekonomi digital. Dalam hal ini, sumber daya manusia ini menjadi kunci utama dapat berkembangnya bisnis berbasis ekonomi digital dan kreatif, terutama dalam memanfaatkan potensi sumber kekayaan alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, ada pengembangan sumber daya manusia di daerah melalui kerjasama pemangku kepentingan untuk mendorong ekonomi digital dengan mempertimbangkan masih lemahnya kapasitas dan belum berkembangnya peluang bisnis ekonomi digital dan kreatif. Jadi hal ini diperlukan pengembangan dan perluasan jaringan kerjasama antara pelaku bisnis lokal dan pelaku bisnis di tingkat nasional. Dan yang terakhir adanya pengembangan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif melalui ekonomi digital. Untuk dapat bersaing dalam era industri 4.0 ini, inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis yang berbasis ekonomi digital dan kreatif. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pembahasan dari kita ini bisa diambil kesimpulan dan bisa dijadikan pelajaran, menambah pelajaran teman-teman semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.